Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel YouTube saya. Dalam kesempatan kali ini saya akan bahas tentang aplikasi induksi matematik. Untuk yang video pertama tentang induksi matematik sudah saya jelaskan prinsip dari induksi matematik itu seperti apa dan contoh kasusnya ya. Untuk dalam video kali ini saya akan membahas contoh kasus lain tentang induksi matematika. Yang pertama kita contoh lain ya. Ini misalkan ada kasus seperti ini. Gunakan induksi, ini contoh yang kedua ya. Karena yang pertama sudah kita bahas sebelumnya. Gunakan induksi matematik. Untuk membuktikan bahwa jumlah n buah bilangan ganjil n buah bilangan ganjil positif pertama adalah n kuadrat. Nah, kita harus membuktikan ini dengan induksi matematika. Nih, misalkan Pn-nya ini adalah proposisi yang menyatakan bahwa jumlah n buah bilangan ganjil positif pertama itu adalah n kuadrat. Kita harus membuktikan kalau induksi matematik tadi kita harus membuktikan dua langkah ya. Yang pertama basis induksi, yang kedua langkah induksinya sesuai dengan konsep pada induksi matematik. Nah, pertama kita akan basis induksinya, basis induksi P1 benar karena jumlah satu buah bilangan positif pertama, ganjil positif pertama adalah 1 ya. Kita cek dulu nih. Apakah P1 benar atau tidak? P1 benar atau tidak? Kalau secara itu sih secara gampangnya benar ya. Tapi kita akan buktikan secara tertulis. Apakah P1 benar? Nah, kita cek ya. Ini untuk satu buah bilangan ganjil positif pertama. Satu buah bilangan ganjil positif pertama. Ini apakah n1 kuadrat? 1 kan sama dengan ini ya. 1 kuadrat. Nah, terbukti benar ya. Berarti terbukti bahwa P1 benar. Yang kedua itu langkah induksi. Yang kedua langkah induksi. Nah, untuk langkah induksi kita pakai asumsi dulu ya. Misal PN benar, yaitu asumsinya ini ya, 1 ditambah 3 ditambah 5, kan tadi penjumlahan bilangan ganjil ya, ditambah seterusnya ditambah 2n-1 ya. Kalau ganjil itu sama dengan n kuadrat. Nah, kita kan mau membuktikan ini sebenarnya tadi kalimatnya kan gunakan jumlah n buah bilangan ganjil positif pertama adalah n kuadrat. Itu kalau secara matematisnya adalah ini ya. Ini. Kemudian ini misalkan tadi lanjut yang
langkah induksi. Misalkan PN benar, yaitu asumsikan 1 ditambah 3 ditambah 5 dan seterusnya sampai tambah 2n min 1 sama dengan n kuadrat. Ini kita asumsikan benar dulu. Maka kita akan buktikan bahwa PN plus 1 itu juga benar. Kita harus memperlihatkan bahwa PN plus 1 ini juga benar. PN plus 1 yang seperti apa? PN plus 1 ya tinggal tadi barisan yang ada di sini, ini n-nya sampai n plus 1 ya. 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah seterusnya ditambah maaf, bukan sampai n plus 1 tapi n-nya diganti n plus 1. Ini ditambah 2n min 1 ditambah n-nya diganti n plus 1. 2n plus 1 min 1 itu sama dengan n plus 1 kuadrat. Maaf ya, ini tidak bisa satu baris. Nah, kita itu membuktikan ini juga benar ya. Akan kita tunjukkan. Yang pertama, ini kita membuktikannya dari posisi kiri, nanti kita akan buktikan ke kanan. Nah, ini kan buktinya untuk yang langkah kedua ya. Ini 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah seterusnya tambah 2n min 1 ya, ini ditambah. Nah, kita lihat 2n ini kan n plus 1 kalikan 2 ya, 2n plus 2 dikurangi 1 berarti kan ini sama dengan 2n plus 1 ya, dari sini itu. Kemudian kita substitusikan. Sama sih konsepnya dengan yang dalam video sebelumnya ya. Ini kita kelompokkan menjadi 1 plus 3 plus 5 plus terusnya plus 2n min 1 ya. Ini kan sama dengan ditambah 2n plus 1 seperti ini ya. Nah, kalian kan sudah punya nih untuk barisan ini itu sama dengan apa? Ini kan sama dengan ini ya, n kuadrat. Ini loh, ini kan 1 plus 3 plus 5. Kita ganti dengan barisan tadi dengan n kuadrat. N kuadrat plus 2n plus 1. Seperti ini. Ini kan sama dengan n kuadrat plus 2n plus 1. Nah, ini kan kita bisa faktorkan menjadi seperti ini ya. N plus 1 kuadrat. Nah, mudah sekali kan membuktikannya. Ini kan berarti sudah sama nih. Nih, ini sama yang sini. Jadi, terbukti ya. Terbukti untuk benar untuk n plus 1-nya, Pn plus 1-nya. Kemudian kita bisa simpulkan bahwa sama seperti langkah yang pertama tadi, karena langkah ini kita simpulkan ya, karena langkah 1 dan 2-nya ini telah terbukti benar.
Maka untuk semua bilangan bulat positif N lebih besar sama dengan 1, itu ini ya, jumlah N buah bilangan ganjil positif pertama jumlah N bilangan ganjil positif pertama adalah N kuadrat. Seperti ini ya, kita bisa buktikan seperti ini menggunakan induksi matematika. Maaf, ini kurang benar gitu ya. Itu kesimpulan dari pembuktian ini. Udah ya. Nanti akan saya buatkan video selanjutnya untuk kasus lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.